Selamat malam pemirsa podcast Karang Taruna RW07. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di malam yang sangat dingin ini, dimana beberapa hari ini ya Maujang kita merasakan begitu dinginnya suasana sekaligus diselimuti dengan kabut ya. Malam ini kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol tentang suasana pendamping daripada kedinginan, yaitu tentang kehangatan suatu kopi. Nah, dimana malam ini kita alhamdulillah sudah bisa berjumpa. Selamat datang Maujang. Selamat datang. Ya, terima kasih Maujang. Maujang ini adalah salah satu owner ataupun pemilik Kopi Sinulang, di mana Kopi Sinulang ini adalah salah satu kopi produk asli daripada masyarakat Desa Sinulang yang berdekatan dengan wilayah Desa Tanjung Wangi ataupun di bawah naungan Karang Taruna RW07 ini. Nah, mungkin untuk lebih banyaknya nanti kita ngobrol-ngobrol mengenai Kopi Sinulang ya. Sekilas mungkin nanti akan ada tayangan dulu mengenai bagaimana sih produksi Kopi Sinulang ini sampai bisa melejit khususnya di wilayah Kabupaten Sumedang. Kopi Sinulang ini sudah menjadi salah satu branded ataupun produk yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Desa Sinulang ataupun masyarakat warga Kabupaten Sumedang. Ya, termasuk desa sebelahnya kita ya Maujang sangat merasakan begitu suka dengan kehadiran daripada adanya Kopi Sinulang ini. Nah, malam ini mungkin Maujang kita ngobrol-ngobrol sekilas ya mengenai alasan daripada Mang Ujang sendiri untuk membuat produksi dari Kopi Sinulang itu sendiri lah. Namun sejauh daripada apa yang mungkin akan kita bahas, kesibukan nih daripada Mang Ujang sendiri selain daripada membuat produk Kopi Sinulang, sehari-harinya Mang Ujang ini sebagai apa nih kira-kira? Oke, kalau sehari-hari ya alhamdulillah saya sebagai tenaga pengajar ya. Alhamdulillah. Sebagai guru ya, guru. Sebagai guru, ya. Dari 2006 mulai ngajar. 2006. Ya. Berarti keseharian menjadi seorang guru setelah mungkin selesai mengajar, seringkali mungkin ataupun banyaknya membuat suasana yang lebih produktif lagi. Betul, ya, Mojang ya, mencari inspirasi baru, mencari cara-cara yang baru. Kalau tidak salah terinspirasi daripada membuat produk ini karena memang di wilayah Sinulang ataupun wilayah Tanjung Wangi ini sangat banyak sekali ya kopi yang dibuat oleh masyarakat desa itu sendiri ya. Ya. Jadi gini,
latar belakang atau alasan kenapa harus ada kopi kan gitu ya, atau kenapa harus membuat produk kopi Ya. ya, karena kan saya melihat banyak sekali potensi terutama di daerah Desa Sinulang dan juga di Desa Tanjung Wangi Tanjung juga. Wangi, ya. Jadi banyak sekali potensi-potensi kopi di mana waktu itu saya sangat khawatir sekali ya dengan harga kopi yang begitu murah di kalangan petani. Nah, secara naluriah waktu itu karena saya juga terlibat di kelompok tani Ya. ya, mengumpulkan beberapa anggota kelompok tani ya untuk menanam tanaman kopi. Ya hanya saja ya mungkin karena Sinulang ataupun juga Tanjung Wangi karena mayoritasnya adalah para petani itu petani sayuran ya. Petani sayuran. Betul, Jadi betul, kopi betul. itu agak dipinggirkan. Ya, betul, Artinya bukan sebuah tanaman yang pokok. Iya. Jadi walaupun sudah dikumpulkan atau dirapatan itu tidak menjadi antusias bagi mereka ya, karena bukan ya tadi itu alasannya bukan pokok bagi mereka Iya, dalam betul. kopi. Mungkin sekilas Mang Ujang supaya lebih menarik nih kalau Mang Ujang nggak tahu merasa ataupun tidak, kalau saya merasa sangat Betul. dingin Mang Ujang Iya. gitu Mang Ujang. Ya kita berbicara kopi tapi belum ada kopinya. Ya, tadi itu Mang Ujang kalau tidak salah sudah menitipkan kopi kepada kita ya, supaya dicicipi Kang Inyon, Kang Udep. Kopi yang tadi dibawa sama Mang Ujang tolong boleh dihidangkan sambil diliatin kepada para pemirsa ya. Jadi ini adalah salah satu kopi yang dibawa oleh Mang Ujang, hasil produk sendiri yang dibuat oleh Mang Ujang di sini. Wah, mantap ini kopinya ya. Nah, kalau gini kan enak. Ya, Kita ngobrol-ngobrol betul, kopi betul. sambil ada kopinya. Iya. Gitu. Jadi tidak seperti pelajaran akuntansi. Ya, jadi gimana Menghit- tuh? Iya, menghitung uang tapi uangnya nggak ada. Betul, betul sekali. Nah, ini mah enak ya. Kita ngobrol kedinginan disertai dengan kehangatan. Nah, Mang Ujang. itu. Ya, Ngobrol kopi ada kopinya. ada kopinya. Nah, ini Mang Ujang, alhamdulillah kita sampaikan terima kasih ya sudah dibolehkan menyicipi terlebih dahulu sebelum mungkin para penonton yang ingin menyicipi kopi Sinulang ini. Kopi ini sendiri Mang Ujang yang dibawa itu jenisnya kopi apa? Kalau yang ini saya bawa itu jenis kopi Arabica. Jenis kopi Ya, Arabica, kopi Arabica. ya. Karena di daerah Sinulang ataupun Tanjung Wangi juga kan sekarang sudah mulai banyak kopi Arabica. Oke, Mang Udep silahkan. Mojang, dan ini mungkin teman kehangatan kita Ya, walaupun agak sedikit apa ya, produknya mungkin ini produk modern, tidak disertai dengan suasana malam yang tradisional ini Mang Ujang. Harusnya kulub hui Tah, sampe eta, gitu laras ya. pisan. Cocok nama. Rupinang ke lah, abdi bade nyarios lah ka Pak RW sugan ngadangueun Nah, ya. gitu. Geus supados dikirim, Jadi pas ditransfer gitu ya. gitu tah. Kayak kopi aya kulub hui. Kulub hui jeung kulub sampe. Kulub sampe gitu. Roti Kurang betot. cobian heula nya, Mang Ya, Ujang. mangga. Uyos ieu teh. Sok, mangga. Pemirsa, ini adalah kopi Sinulang ya. Di sini ada dua jenis, ada kopi Robusta dan juga jenis Arabica. Nah, kebetulan yang dibawa malam ini adalah jenis Ini yang dibawa jenis Arabica. jenis Nah, Arabica Arabica dengan proses honey ini. dengan Prosesnya, proses ya prosesnya honey. ya. Nanti saya akan menjadi orang yang pertama mencobai ini ya. Kopi Sinulang yang dibuat oleh Mang Ujang. Sebetulnya bukan pertama kali mencobai ya, tapi mungkin mencobanya itu dalam hal memproduksi ataupun mempamerkan kepada para pemirsa semuanya ya. Mang Ujang ditampi Mang Ujang. Siap. Kita cicipi pemirsa ya. Kita cobain. Gimana rasanya tuh? Rasanya sangat mantap sekali, Mojang. Yang Mohon pas- maaf, ini sangat jauh sekali rasanya. Rasa enaknya dengan
kopi-kopi yang ada di produk pasaran. Mohon maaf, bukan dalam artian merendahkan, tapi memang kelihatan produk asli yang dibuat oleh salah satu ahli memang pasti akan ada bedanya dengan produk yang memang mayoritas umum lah di pasaran. Boleh sambil merokok juga Mujang kalau seandainya sambil merokok. Dapir aku ukur lala jongkul. Laras. Jadi pemirsa, lamun teh mah berbicara masalah kopi ataupun ada yang ingin pesan ya, nanti setelah mungkin kita ngobrol-ngobrol banyak panjang lebar mengenai kopi Sinulang ini, nanti tinggal chat aja ya, baik itu ke admin Kopi Sindulang itu sendiri ataupun ke admin podcast daripada Karang Taruna 07 itu sendiri. Betul. Nanti ada linknya itu di bawah ya, bisa dilihat. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi Mujang ya, sambil menghangatkan suasana malam. Mujang dari teh leres tiris nate sigana sampai ke 10 derajat mas sigana. Tapi dai Mang Ujang mah percanten lah orang yang suka menikmati kedinginan puncaknya gunung biasanya mah. Jadi tirisna sakieu mah can karaos sigana teh. Tapi danger weh. Suasana yang berbeda. Ya, antara gunung yang di lemur. Mang Ujang kembali lagi ke pokok pembahasan kita malam ini, yaitu berbicara tentang kopi. Kopi enak, terus selain daripada kopinya yang enak, apakah kopi ini sudah diproduksi kira-kira berapa lama nih oleh Mang Ujang? Kalau produksi itu baru di tahun 2020 kalau produksi. Produksi tahun 2020 Tapi ya. kalau belajar nyoba-nyoba itu mulai dari 2019 waktu itu. Ya mulai nyoba-nyoba untuk belajar memproses ya, mengolah kopi. Ya. Karena untuk kopi itu kan ya kita harus terlalu banyak belajar karena ya tidak mutlak kan seperti itu. Iya, betul. Terus belajar, apalagi kalau saya itu kan otodidak. Jadi jadi belajar mandiri belajar sendiri mandiri. ya. Jadi perlu proses yang sangat lama untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Itu yang pertama. Karena sampai rasa seperti ini memerlukan waktu yang ya tidak sedikit. Karena yang tadi otodidak itu dicoba gagal, coba lagi, coba lagi, berbeda sama yang punya guru kan. Kalau yang punya guru udah diberitahu bagaimana takarannya, bagaimana harus memproses. Kalau saya kan otodidak, jadi otomatis eksperimen sendiri. Betul. Sering lah mengalami kegagalan juga sering. Berarti tadi dikatakan bahwa mulai produksi tahun 2020. Nah, untuk sebelum produksi itu sendiri terkait pengolahan. Nah, untuk pengolahan kan banyak diantaranya kalau di era sekarang, Mojang, ini kan banyak yang memproduksi kopi, tapi hanya berlabel saja. Banyak diantaranya yang diolahnya misalnya oleh siapa, tapi produknya dia yang buat sendiri misalnya. Nah, untuk Mojang sendiri nanti ataupun sebelumnya itu apakah pengolahannya itu dibuat oleh sendiri, misalnya bersama kelompok, ataukah misalnya sama juga, misalnya diolah oleh orang lain, lalu kemudian produknya itu Mang Ujang membuat label sendiri. Untuk produk kopi, ya dari mulai bahan baku ya, baku itu kebanyakan karena kembali lagi kepada modal sih. Betul. Jadi otomatis yang paling banyak diproduksi itu dari kebun sendiri. Iya. Nah, itu untuk bahan baku sehingga ya modal bisa ditekan sedikit seminim mungkin kan karena bahan bakunya dari kebun sendiri. Nah, walaupun ada kekurangan baru beli dari luar, tetapi walaupun beli dari luar itu tidak keluar dari judul. Ya, artinya dari judul itu kan saya membawa atau membuat brand atau nama itu Kopi Sinulang. Kopi Sinulang itu mutlak asli kopi yang dihasilkan dari daerah sini, bukan dari daerah luar. Betul. Itu juga banyak dari daerah luar yang menawarkan kopi, tapi alhamdulillah sampai detik ini saya masih konsisten terus untuk memproduksi kopi itu hasil
atau asli dari daerah sini, tidak dari luar gitu. Jadi sampai saat ini masih tetap konsisten ya dengan judul kopi Sinulang itu sendiri yang berawal daripada para petani kopi asli dari daerah Sinulang ataupun betul. Mungkin ada juga ya dari wilayah Tanjung Wangi. Ada, cuman daerah Tanjung Wangi itu kan hanya sedikit sih. Ya, dari Tanjung Wangi. Menanam kopinya. Iya, yang menanam kopinya sedikit. Betul. Paling ya nggak nyampe kintalan sih kalau dari daerah Tanjung Wangi. Paling kilo-kilo lah, 10 kilo atau 20 kilo yang masuk ke saya tuh. Nah, kenapa saya berani ngambil, karena ini kan masih lamun cekurang masih kena seampar lahnya seampar, betul, masih kena ketinggian kan masih kena sama ya antara Tanjung Wangi dengan Sinulang ya. Jadi dirasa juga tidak begitu berpengaruh kan dirasa. Juga diproses nanti yang dari luar Sinulang itu prosesnya nanti dipisah. Oh, dipisah. Jadi dipisah. Tidak dimix ataupun dicampurkan, tidak dimix. Itu dipisah. Jadi kalau memang melihat dari apa yang sudah dibuat oleh Mang Ujang itu sendiri, ternyata kopi dari Sinulang dan juga dari Tanjung Wangi ya, itu memang tidak jauh beda ya. Mungkin yang membedakannya itu hasil produksi daripada petani. Kalau dari wilayah Sinulang mungkin karena memang sudah ada fasilitas ataupun wadahnya, sehingga banyak membuat produksinya ataupun banyak yang menanam. Kalau wilayah daerah Tanjung Wangi sendiri itu masih sedikit ya, hanya kiloan mungkin yang menjual ke Mang Ujang sendiri. Memang kalau melihat daripada pengolahan yang dibuat oleh Mang Ujang sendiri ketika membuat produk ini sangat bagus sekali. Di mana di sini terlihat bentuk pemberdayaan kepada masyarakat lokal ya. Sehingga tadi sempat disampaikan juga ada tawaran kopi dari luar wilayah Tanjung Wangi ataupun luar daripada wilayah Sinulang itu sendiri. Tapi sedikitnya bukan dalam artian menolak, tapi lebih kepada mengutamakan. Mengutamakan kopi, potensi yang ada. Potensi yang ada dari wilayah kita sendiri itu sangat bagus sekali, patut ditiru oleh kita semuanya. Jadi tidak salah kalau seandainya ada iklan cintai produk-produk kita itu sendiri ya. Nah, sepertinya tidak lengkap ini teh Mang Ujang kalau seandainya hanya saya dan Mang Ujang saja yang mencicipi aroma daripada kopi Sinulang ini. Saya pengen suruh nyobain nih Mang Ujang ke barista kita nih. Barista kita Kang Inyon sama Kang Udep. Boleh ke depan Bang Udep. Ini kita coba nyobain nih ya. Kopi Sinulang kira-kira menurut Bang Inyon ataupun Mang Udep kira-kira kumaha nih rasa daripada kopi Sinulang itu sendiri? Cangkir, pakai cangkir muk aja, boleh. Silakan Mang Udep. Siap. Kang Inyon mau mencoba aroma daripada kopi Sinulang. Silakan Kang Udep. Boleh dicoba. Kira-kira dengan buatan Bang Udep dan juga Mang Inyon, kira-kira itu enak yang mana nih? Gimana? Enak, mantap ini. Enak ya. Gimana Mang Udep? Mantap ya. Mohon maaf, bukan saya merendahkan barista yang saya cintai ini ya. Tapi sejauh kita itu tayangan, kopi yang paling enak baru malam ini yang saya rasakan ya, betul ya. Ya, terima kasih. Silakan kalau mau masak-masak lagi, tolong buat gorengan bala-bala, soalnya rada tiris ya teh. Ya, silakan dibuat yang hangat-hangat lah. Mangga. Siap sok. Jam orang dapur. Sok misalnya snap sih eta ninyo we olangan. Nah, itu terbukti pemirsa yang ada di rumah yang menjadi penonton setia daripada podcast kita. Selain daripada saya kan tadi juga sudah dicicipi oleh barista yang suka membuat olahan kopi di sini. Namun kopi yang biasa kita olah kopi yang belinya dari toko online, tapi ketika memang tadi kita sama-sama rasakan, baik itu oleh saya, oleh Kang Inyon ataupun Kang Udep, memang beda rasa keaslian daripada kopi yang kita cicipi malam ini.
Kopi Sinulang. Kenapa harus dinamakan kopi Sinulang? Ya alasannya yang tadi bahwa saya lebih kedaerahan lah. Kedaerahan ya. Memang ini kopi Sinulang itu sudah beberapa kali ganti nama. Oh, jadi Iya, pernah beberapa kali. tidak langsung kopi Sinulang. Tidak langsung maksudnya? kopi Sinulang ya. Pertama saya buat produk itu namanya ada kopi Karembi. Kopi Karembi. Itu yang cuman pertama berarti yang Karembi. pertama. Cuman waktu itu kan udah ada yang buat ya. Gak enak juga kan orang lain buat nama sama, gak enak juga. Ya. Kemudian saya robah lagi jadi kopi Karenceng. Ya. Oh, kopi Kerenceng. Kopi Kerenceng. Identik dengan gunung Dengan yang gunung, ada di wilayah iya, soalnya Sinulang ya, Sumedang. Saya mengambil nama kopi Karenceng itu karena hobi saya naik gunung sih. Ya, ya Nah, betul ya. Jadi mengambil nama gunung. Nah, hanya waktu itu sudah beberapa bulan ya setelah membuat nama kopi Karenceng itu berbicara lagi dengan atau diskusi dengan pemerintahan desa. Ya. Nah, ada beberapa tokoh masyarakat juga termasuk waktu itu kepala desa yang mengusulkan ya udah lebih baik pakai nama daerah aja kan gitu. Nama asli desa ya. Nama ya produk atau bahan bakunya juga kan diambil asli dari daerah sini. Ya, Ya, betul. kata kepala desa waktu itu ya hitung-hitung ngagedekeun ngaran daerah lah kan gitu. Betul. Jadi setelah tidak hanya Sinulang itu tidak hanya terkenal dengan curugnya, Ya. nanti kalau ada kopi ya mungkin diminati sama halayak banyak gitu Ya. kan. Sinulang juga selain dari curug kopinya juga bisa ikut Ya, terkenal kan gitu. betul. Ya, setelah hasil diskusi itu ya udah saya ambil lagi nama Sinulangnya. Itu jadi kopi Sinulang gitu. Terus pertanyaan agak sedikit nyeleneh nih. Nami kopi Sinulang teh atos di bubur bodas kan. Soalnya bisa berubah deh ya, Moja. Nah, alhamdulillah terus beres ya di 2019 alhamdulillah proses perizinan ya dimulai perizinan penyuluhan pangan sampai keluar izin PIRT ya 2019 alhamdulillah udah ya jadi hitung-hitung naik itu teh mah geus mal mungkin berenang robah deui da lebar lamun robah deui Otomatis harus ngurus-ngurus lagi, ya. harus ngurus-ngurus lagi perizinan ya PIRT NIB dan lain sebagainya harus diurus-urus lagi ya gitu. Jadi untuk kopi Sinulang ini ternyata memang sudah berganti nama itu kurang lebih sebanyak 3 kali ya. 3 kali. Pertama itu kopi Karembi. Karena memang banyak didapatkan mungkin dari para petani yang berada di kawasan Karembi. Namun hutan Karembi. Produk itu sebetulnya memang sudah ada sebelumnya. Sudah ada. Terus yang kedua tadi itu ada kopi Kerenceng. Mungkin kalau untuk Kerenceng sendiri itu lebih terpusat dan juga lebih identik dengan suatu gunung mungkin ya. Dengan gunungnya itu. Sehingga kesan kopinya mungkin itu agak sedikit kurang. Nah, ini yang menjadi salah satu identitas yang cukup bagus juga karena memang ini identik dengan desa, identik dengan suasana ya. Sehingga diambillah nama kopi Sinulang. Itu mungkin ya yang menjadi cikal bakal dari penamaan kopi Sinulang itu sendiri. Nah, sejauh adanya kopi Sinulang yang dibuat oleh Mang Ujang ini, apakah pernah mengikuti beberapa pameran tidak, baik itu yang dibuatkan oleh pihak kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi itu sendiri? Kalau kegiatan ya alhamdulillah udah beberapa kali ikut kegiatan ya. Pertama kali waktu itu ikut kegiatan festival kopi di Festival kopi ya. Festival kopi di daerah Sumedang waktu itu ya. Nah, itu merupakan kegiatan yang pertama kali diikuti oleh saya sebagai membawa produk kopi Sinulang. Nah, waktu itu kopinya sudah nama kopi Sinulang. Oh, sudah nama kopi Sinulang. Sudah nama kopi Sinulang, hanya belum mempunyai legalitas waktu itu kan. Belum ada perizinan dan lain sebagainya. Nah, hikmah dari ikut kegiatan tersebut, dalam kegiatan itu kan didata produk mana yang sudah mempunyai PIRT dan produk mana yang belum. Nah, termasuk dari salah satu petugas
dinas Disperindag begitu itu. Betul. Ya, dari petugas Disperindag mendata ke stan Kopi Sinulang. Nah, pas didata kita belum mempunyai perizinan ya PIRT terutama. Alhamdulillah setelah itu dimasukkan di daftar dan beberapa bulan kemudian saya tempuh ya, dapat undangan juga dari Disperindag untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pangan di Hotel Katulistiwa Jatinangor waktu itu. Nah, setelah itu baru ditempuh lagi perizinan dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah di 2019 sudah beres semuanya ya 2019. Nah, festival di Gending waktu itu yang pertama. Kemudian mengikuti lagi kegiatan di festival juga masih di Sumedang ya. Di daerah IPP juga pernah ikut. Ya. Kalau di daerah yang lain itu juga banyak ya undangan-undangan ikut festival di daerah Cianjur, Sukabumi ada. Ya keterbatasan personil juga sih dan waktu. Betul. Ya karena selain ini juga kan tadi di awal sudah cerita bahwa ya pokoknya saya kan ngajar gitu kan. Iya, betul. Saya sebagai guru juga. Jadi untuk ikut kegiatan di luar kota sangat sulit ya karena waktu terbatas waktu. Jadi selama mengikuti pameran ataupun festival, nah ini nih mungkin yang apakah pernah mendapatkan penghargaan daripada beberapa kali ikut pameran tersebut? Penghargaan berupa apa nih? Entah itu piagam, sertifikat ataupun seperti apalah yang sedikitnya itu memberikan apresiasi ya kepada Mang Ujang selaku owner ataupun pemilik daripada Kopi Sinulang ini sendiri. Kalau sertifikat setiap kegiatan juga ada sertifikatnya. Selalu pasti ya. Selalu. Berarti hampir semua peserta ya. itu pasti mendapatkan. Ya. Kalau berupa finansial ya alhamdulillah pernah juga sih waktu itu ikut kegiatan karena Kopi Sinulang waktu itu mengadakan atau membuka pelatihan lah ya, pelatihan ke salah satu pesantren ya, jadi si santrinya itu dilatih untuk bisa berwirausaha ya, kemudian pesantren itu mengambil kewirausahaannya itu kopi. Kopi ya dan pihak pesantren menghubungi saya untuk untuk bisa lah kan sedikit-sedikit melatih para santri untuk bisa berwirausaha mengolah kopi ini. Nah, kebetulan bersama dengan pesantren tersebut ikut kegiatan OPOP ya, OPOP tingkat yang diadakan oleh Provinsi Jawa Barat. Ya. Oh, jadi selama beberapa kali mengikuti festival ataupun pameran tadi ya, memang sertifikat itu setiap peserta dari manapun itu pasti selalu mendapatkan. Bahkan tadi juga tidak sedikit pernah mendapatkan pundi-pundi rupiah mungkin ya. Yang memang ketika ikut ataupun menjadi peserta daripada pameran kopi itu sendiri. Kira-kira Ujang nih, karena kan gini, identiknya kalau misalnya masyarakat di wilayah pedesaan seperti di wilayah kita, baik itu Tanjung Wangi ataupun Mang Ujang di wilayah Sinulang, kopi itu hanya bisa dijadikan sebagai penikmat ataupun bisa dikatakan sebagai teman dikala kita itu merasa kedinginan ataupun kalau anak-anak muda disebutnya itu sedang galau ya. Tidak menjadikan salah satu inspirasi untuk bisa menjadi suatu hal yang ekonomisnya itu tinggi. Nah, kira-kira apakah yang bisa Mang Ujang sampaikan kepada kaum milenial nih supaya melihat stigma ataupun gambaran kopi itu sendiri bukan hanya sekedar apa yang hanya kita bisa nikmati saja, tetapi memang bisa menghasilkan sesuatu hal yang lebih mempunyai ekonomi yang tinggi gitu. Intinya kalau kita fokus segala sesuatu juga pasti akan menghasilkan yang namanya ekonomi kan gitu. Ya. Itu kalau kita fokus. Salah satunya ya mungkin dalam kopi, apalagi dalam kopi gitu. Ya. Kopi itu lumayan, modalnya lumayan tinggi, uang yang kita hasilkan juga lumayan. Ya, kan, gitu. betul. Makanya kita perlu benar-benar fokus untuk mengolahnya. Salah satunya saya kan kurang fokus dalam mengolah kopi sehingga ya monoton lah kan. Ya, gitu. ya. Monoton terus sampai sekarang. Nah, kemudian Mbak namanya itu jadi
diharapkan lah para pemuda-pemuda, apalagi yang ini Karang Taruna kan ya, Ya, betul. Karang Taruna itu bisa untuk menciptakan atau membesarkan lah produk-produk lokal di daerah kita. Salah satunya Betul. kopi. Kalau seandainya mau diseriuskan, ini bakal menghasilkan yang namanya pundi-pundi yang lumayan besar juga. Betul, betul. Ya untuk sekarang ini tidak, hampir semua kalangan itu minum kopi kan. Betul. Ya, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak anak-anak, tidak orang tua, pasti minum kopi. Betul. Ya. Nah, apalagi di daerah kita itu kan mayoritasnya petani. Betul. Lamun init ke kebon pasti sabuk berugan mawa kopi kan gitu. ah. Ya, sementara kopi yang mereka bawa itu kopi produk mana kan gitu. Betul. Nah, kenapa misalkan mereka tidak memberdayakan kopi yang sudah ada lah Betul. diolah di lemur kan gitu. Nah, itu juga merupakan kelemahan saya juga karena untuk saat ini saya belum bisa menghasilkan satu produk kopi yang bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah. Iya, betul, betul. Ya, karena kemasannya itu kan ya kemasan seperti ini. Ya. Kemasan seperti ini kan hanya orang-orang tertentu yang bisa Betul, beli betul, gitu kan, betul. karena ya lumayan harganya mahal. Iya. Kalau kopi yang renceng itu kan bisa 1.500 sudah jadi punya uang Ya, 1.500 betul. juga. Kalau kayak gini kan nggak punya uang 70.000 nggak bisa beli Iya, kan gitu. betul. Ya, jadi ya itu juga. Nah, itu merupakan satu pemikiran juga untuk kedepannya untuk bisa membuat, ya untuk saya sendiri untuk bisa membuat kopi saset. Betul. Ya, itu. Berarti masih punya PR ya, mau jaga Ya, masih sampai punya saat PR ini. sekarang. Mungkin untuk PR salah satunya bagaimana caranya supaya mungkin nanti kemasan yang besar seperti ini bisa menjadi kemasan yang lebih kecil. sederhana ya, yang kecil, yang biasa Kemasan ada saset di lah. warungan lah Nah, mungkin gitu, ya, seperti kemasan itu. saset seperti Betul, itu. betul. Karena memang bagian daripada propaganda iklan mungkin ya. Iya. Itu salah satunya kenapa kemasan-kemasan di warung itu lebih banyak mungkin dinikmati oleh kalangan-kalangan menengah mungkin ke bawah. Gitu. Salah satunya memang karena memang melihat daripada satu rentengnya itu dengan harga yang murah. Mungkin Ya, itu yang betul. memang lebih terjangkau oleh mereka Betul. gitu. Tapi sepertinya ini juga bisa dinikmati dan juga bisa lebih dirasakan kalau seandainya nantinya sudah punya produk yang rentengan itu. Nah, Kayaknya iya. Mojang. Berbicara banyak mengenai kopi, memang tadi kita sudah banyak terinspirasi ya terkait kopi Sinulang khususnya yang sudah diproduksi sampai saat ini. Nah, selain daripada kopi yang mungkin hari ini dibawa nih kan, apakah kopi Sinulang ini terdiri daripada beberapa kemasan, maksudnya itu takaran ukuran Takaran. mungkin ya, apakah harus belinya ini yang ukuran Itu 200. 200 gram 200 ya. gram. Apakah ada yang 100 gram, apakah ada yang 1 kilo misalnya. Nah, itu bisa jadi sesuatu hal yang ditanyakan mungkin nanti pemirsa. Kalau seandainya pengen mencicipi terlebih dahulu, otomatis kalau mencicipi kan itu yang sedikit terlebih Iya. dahulu ya, tidak akan langsung yang lebih banyak. Nah, kira-kira takarannya itu dari berapa sampai berapa? Untuk sementara ini saya baru mengemas itu dari mulai 100 gram. 100 Ya, gram. ada 100 gram, ada 200 dan 250 ya. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan ya, masih ada juga yang pesan pengen 1 kilo kan gitu. Betul. Ya, tapi itu jarang, sangat jarang gitu ya untuk pesan yang 1 kilo. Makanya untuk yang kemasan yang besar itu jarang menyediakan. Ya, yang paling banyak disediakan adalah yang 100 gram, 200 sama 250. 250. Untuk sekarang. Untuk kemasan sendiri itu yang lebih banyak laku itu yang di angka berapa gram tuh? Yang biasanya sering banyak diminati. Yang sering banyak di ya 100 250. 100 sama Iya, 250 gram ya. Gram sama 250 gram yang paling banyak. Untuk harganya sendiri mungkin nanti kan bisa ada yang bertanya mungkin kira-kira untuk yang 100 gram itu harganya berapa, 200 gram itu harganya berapa, 250 berapa. Nah, untuk harga itu kan walaupun sama-sama 100 gram belum tentu harganya sama. Ya, betul, Ya. betul. Nah, karena apa? Karena
proses yang berbeda. Ya, betul, Ya. betul. Nah, kopi Sinulang sendiri itu dari Arabica ya. Ini jenis Arabica. Ini yang dibawa ke sini itu adalah proses honey. Prosesnya honey ya. Untuk kopi Sinulang itu ada 4 proses. Ya, kita memproses 4 macam. Yang pertama ada proses honey, kemudian proses natural, kemudian proses wash dan proses wine. Ya, Itu betul. yang kita olah. Nah, walaupun dari satu jenis kopi Arabica itu bisa menghasilkan 4 rasa. Ya, Ya. betul. Dan pengolahannya juga jelas berbeda ya, antara memproses honey dengan natural itu jelas beda. Betul, Cara betul, pengolahannya. betul. Kemudian antara natural sama wine juga Pasti beda. beda. Nah, Ya, betul. nah, makanya kalau harga itu tergantung dari prosesnya, proses Betul. apa gitu kan. Proses honey sekian, proses natural sekian, itu Nah, beda. mungkin ini nih yang mungkin untuk kalangan yang belum mengenal mengenai proses kopi gitu Iya, ya. iya. Kira-kira yang paling ribet daripada 4 jenis pengolahan yang tadi ya, yang sekiranya itu paling ribet dan paling memerlukan waktu yang lama itu yang mana kira-kira? Pasti kalau yang natural itu yang paling sederhana Lama ya. juga Oh, sih. lama juga Lama sama. juga. Kira-kira tuh yang paling lama dan paling ribet yang mana tuh, Mang Ujang tuh? Yang lama dan yang ribet pasti kita proses wine. Wine Ya, wine itu ini bukan wine minuman ya, tapi wine proses kopi ya. Nah, Gitu. itu Kita Bang Dayat. berbicara. Jadi ini wine-nya kopi, itu ya. wine kopi. Ingat, bukan wine yang lain lagi Benar. ya, Kang Ya. Inyon. Ingat, tolong ingat. bukan yang lain-lain ya. Ya. Karena nama ini juga saya ini pengalaman ya. Dulu waktu ikut lomba ini sempat dipertanyakan sama juri, kenapa namanya harus wine? Ya. Saya juga nggak bisa menjawab karena saya juga ikut-ikutan ya, Ya. sama orang lain Karena sudah yang tadi duluan. otodidak ya, ya, Gitu. Jadi otodidak ya. ikut-ikutan yang lain aja yang sudah gitu kan, proses wine seperti ini ya. Nah, itu yang paling ribet karena lumayan lama juga sih ya, sampai 40 hari untuk bisa diproses kan gitu, memulai gitu. Jadi itu tuh pemirsa, untuk proses pengolahan sendiri itu setiap jenis pasti walaupun ukurannya sama misalnya 100 gram, tapi harganya itu pasti akan berbeda ya. Ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa tanya-tanya ke IG ataupun Facebook daripada Kopi Sinulang itu sendiri Betul. ya. Nanti Media bisa sosial ada. dicatat ya. Lihat di sini nih link daripada IG dan juga Facebook ya. Masih berjalan itu untuk adminnya. Apakah sama Mang Ujang sendiri tuh yang menjadi adminnya atau ada orang lain? Pokoknya diborong lah. Ah, diborong. Lamun diborong teh jadi tim mimiti biaya sagala rupa diborong ku sorangan. Diborong, bukan. Otomatis penghasilan oke diborong ku sorangan ya Mang Ujang. Nah, penghasilan mantu tuh diborong. Untuk berbicara masalah kopi nih pemirsa, kita mungkin sudah banyak mengenal istilah daripada kopi ya, yang mana tadi sudah kita bicarakan sama-sama. Terus sedikit pengolahan mengenai cara pembuatan kopi itu sendiri seperti apa. Mungkin untuk sekarang memang tidak bisa mempraktekkan, tapi kalau misalnya suatu saat nih Mang Ujang, jadi anak-anak daripada Karang Taruna RW 07 ataupun Karang Taruna dari manalah intinya yang mau studi banding ataupun ikut belajar, apakah diperbolehkan Mang Ujang? Oh, sangat boleh sekali. Sangat ya, boleh justru sekali, itu ya. Saya itu sebetulnya kenapa tadi disebutkan diborong aja namakan gitu. Ya. Segala rupa diborong sorangan karena ya sampai saat ini belum memiliki partner lah kan, kalau partner Betul. itu. Nah, kenapa belum memiliki partner bukan berarti tidak mengajak ya, tapi kurangnya minat di daerah ya tempat tinggal itu kurang. Nah, anak-anak Betul, muda betul. itu kurang minat. Apalagi pernah seseorang ikut melihat pada saat saya mau proses kopi, ngolah kopi, itu bilangnya ih roream teh ribet gening kan gitu. Jadi belum Makanya, apa-apa juga sudah kelihatan menyerah sudah mungkin menyerah. ya. Karena kan ya bisa dimaklumi juga kalau misalkan mereka ngomong gitu, karena dari mulai penyortiran cherry Betul. ya sampai jadi diseduh ini berapa kali nyortir kan gitu. Betul. Kita untuk menghasilkan sebuah atau
kopi yang berkualitas itu tidak mudah kan. Betul. Mulai dari penyortiran ceri, kita memisahkan ya ceri yang masih warna hijau, Merah ya, mungkin gitu ya. Ya kita yang ambil, kita kan yang merah-merah saja yang Betul, kita betul. ambil. Ya, walaupun pada saat mengambil ceri itu dari pohonnya itu pasti dipilih ya sama Betul. yang panen. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang masih warna hijau yang ke bawah. Betul. Ya, jadi ya, mutlak harus disortir lagi. Ya. Setelah disortir baru sortir lagi. Setelah pakai air kan gitu, Betul, pakai betul. air. Sortir lagi supaya yang ke bawah itu yang diolah itu benar-benar kopi yang berkualitas, ada isinya. Betul. Berarti belajar kopi juga ini sekaligus melatih kesabaran Nah, ya gitu. sebetulnya. Lebih tinggi sip pokoknya. Lebih tinggi step. Jadi sangat banyak sortir. Sortir itu ada sortir pertama, kedua, Iya. bahkan seterusnya mungkin ya. Tadi juga sedikit ada yang memang sudah kelihatan minat ya, tapi Iya. kelihatannya itu pas baru saja dicoba mungkin untuk latihan ataupun Latihan. untuk melihat prakteknya. Kelihatan udah menyerah. Nah, mungkin ini untuk para pemuda nih. Jadi ada suatu hal yang memang untuk dibuatkan prinsip itu tidak sepatutnya kita itu gampang menyerah ya. Dimana pemuda itu kan erat kaitannya dengan semangat. Nah, semangat yang tumbuh itu usahakan semangat yang konsisten. Jadi jangan hanya kita itu melihat daripada proses yang rumit, tapi coba kita itu harus berpikir lebih panjang dari setiap proses yang rumit itu akan menghasilkan sesuatu hal yang berkualitas. Betul. Termasuk kopi Sinulang ya. Jadi intinya untuk nanti yang misalnya ikut latihan ataupun ikut studi banding lah istilah ilmiahnya mungkin ya, itu sangat diperbolehkan sekali ya. Sangat diperbolehkan. Nah, sekali. mungkin itu para pemuda milenial ya ataupun yang sudah kolotnial pun juga silahkan ya kalau seandainya Tidak terbatas umur ya. Betul. Nanti mungkin Ketua Karang Taruna sama Pak RW akan ngobrol-ngobrol panjang lebar lagi mengenai siap, ini siap. tentang perkopian ya, Nah, Ujang. gitu. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah ngobrol banyak sekali tentang kopi Sinulang ini, khususnya tentang perkopian ya. Dimana untuk kopi sendiri itu yang saya ketahui adalah salah satu minuman yang menurut saya itu bisa menenangkan pikiran. Mungkin untuk para pemirsa semuanya ataupun menurut Bang Ujang nih, kopi itu bisa membuat apa sih Bang Ujang gitu? Membuat apa ya? Bingung ya, soalnya enak teh gitu kopi teh. Pokoknya ya membuat rileks lah, Membuat santai rileks, gitu santai, kan. betul. Kopi itu dinikmati dalam keadaan santai, Betul, ya. betul. Gak bisa menikmati kopi itu dalam keadaan kacau atau burung gusuh lah, santai gitu kan. Biasanya satu hari Mang Ujang itu bisa meminum berapa gelas kopi tuh? Ukuran 200 ml. Yang gelas besar lah, mungkin di atas mug. Ya. Yang di atas ini nih. Relatif sih, gak setiap hari minum banyak, tapi setiap hari pasti minum kopi. Ya, Ya. pasti ya. Yang namanya penikmat pasti Nah, seperti itu, ya. setiap hari pasti minum kopi, tapi tidak setiap hari dengan jumlah yang sama. Iya, pasti berbeda-beda, tapi yang penting setiap hari itu Nah, pasti meminum kopi. minum kopi. Ya. Itu apa yang mungkin bisa kita petik daripada apa yang kita obrolkan di malam ini mengenai kopi Sinulang itu sendiri. Yang jelas ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kaum milenial, di mana kopi itu salah satu minuman yang paling dan sangat digemari sekali oleh masyarakat. Bahkan sekarang itu kalau berbicara masalah kopi bukan hanya para penikmatnya itu kaum laki-laki saja, ya. Tapi perempuan pun sudah banyak yang bisa menikmati indahnya dan juga enaknya suatu kopi. Nah, ini bisa dijadikan salah satu hal yang menginspirasi untuk kita semuanya, bahkan bisa dijadikan salah satu hal yang memang membuat nilai ekonomis yang tinggi, ya.
Terima kasih Mang Ujang, malam Sama-sama, ini kita sama-sama. sudah berbicara Siap. panjang lebar mengenai tentang perkopian. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Siap. Dan juga nanti ada rencananya mungkin untuk Karang Taruna RW 07 dan juga para pemuda yang lainnya Ya. ingin melihat secara langsung daripada proses pembuatan kopi itu Betul. sendiri ya. Ditunggulah kedatangannya. Ya, itu ketua katanya ditunggu kedatangannya untuk para pemuda juga silahkan. Kebetulan sekarang kan udah mulai musim panen ya. Betul. Udah mulai musim panen, jadi dikala ada misalkan dari Karang Taruna yang berminat ya untuk sama-sama belajar lah ya, Betul, sama-sama betul, belajar. Mari kita ya kita bareng-bareng lah Betul, belajar betul. untuk kopi. Nah, itu para barista kita ya. Jadi nanti kalian itu jangan hanya siap menghidangkan saja, tapi coba ya. Nanti itu kita sama-sama menyaksikan dan membuat praktek sendiri bagaimana cara mengolah kopi yang berkualitas. Ya, salah satunya ini kopi Sinulang ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Mang Ujang yang telah memberikan penyampaiannya mengenai kopi Sinulang ataupun mengenai perkopian. Singkat mengenai kopi, kepanjangannya adalah ketika otak perlu inspirasi. Ya, itu adalah salah satu quotes yang sederhana tapi memang betul. Ya, Betul. apa Betul, yang betul. menjadi kepanjangan daripada kopi itu sendiri ya. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Mungkin nanti kita akan berbicara masalah apapun itu, ataupun misalnya daripada para pemirsa ada yang mau request kira-kira apa yang seharusnya kita bahas di lain pertemuan yang selanjutnya ya. Itu saja yang dapat kita sampaikan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.